Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MNF TV, pada malam hari ini saya bertemu dengan Bung Ahmad Khozinuddin. Ya. Seperti biasa beliau adalah aktivis pejuang syariah dan khilafah, sekaligus advokat, sekaligus sastrawan politik. Jangan lupa. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit meminta komentar beliau tentang ini baru-baru ini ada vonis yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang memvonis Jamaah Khilafatul Muslimin dengan 10 tahun penjara untuk pimpinannya Pak Ustadz Abdul Qodir Baraja. Nah, menanggapi vonis ini, apa pandangan Bung Ahmad Khozinuddin? Pertama tentang Khilafatul Muslimin, yang kedua tentang vonis yang diberikan Pengadilan Negeri Bekasi kepada Khilafatul Muslimin ini. Silakan. Ya. Yang pertama, saya ingin tegaskan bahwa Khilafatul Muslimin itu adalah jamaah, sebagaimana mereka juga menyatakan diri sebagai jamaah. Yang menjadikan Islam sebagai asas mereka berjamaah. Ya. Kemudian mereka meyakini bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Meskipun memang ada pandangan yang berbeda antara Khilafatul Muslimin dengan pandangan ulama-ulama mutabar, ya, di mana Khilafatul Muslimin ini memahami khilafah itu sebagai jamaah, sebagaimana yang mereka yakini dan mereka amalkan, karena mereka kan kemudian sudah punya khalifah dalam ini, Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja itu sebagai khalifahnya. Jadi dalam perspektif itu semestinya ini adalah bagian dari hak meyakini ajaran Islam yang dijamin oleh konstitusi pasal 29, di mana negara kita itu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Bagi mereka, ya, membentuk jamaah Khilafatul Muslimin itu adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, mereka juga punya pandangan yang itu bagian dari hak konstitusi juga, karena di pasal 28 kan negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Sehingga berorganisasi dalam ini, berjamaah, membentuk jamaah, termasuk dalamnya jamaah Khilafatul Muslimin, adalah hak konstitusional. Jadi rasanya memang itu yang harus dipahami seluruh masyarakat, dan harusnya ini juga yang menjadi basis kebijakan negara, bukan kemudian melakukan kriminalisasi. Yang kedua, dari sisi mudorot ya, rasanya sampai hari ini saya tidak mendengar tuh ada negara dirugikan oleh Khilafatul Muslimin, ya. Misalkan ada kasus korupsi, terdakwanya dari Khilafatul Muslimin. Kasus penganiayaan, pembunuhan, terdakwanya dari Khilafatul Muslimin. Termasuk apalagi, ya, ingin memisahkan diri dari NKRI seperti yang terjadi di Papua, itu pelakunya Khilafatul Muslimin. Jadi tidak ada mudorotnya gitu bagi masyarakat secara umum, dan bagi negara juga tidak pernah mengganggu gitu. Makanya ketika ada vonis ini saya juga jadi kaget, salahnya apa? Jadi salahnya apa itu penting, karena itu akan memberikan legitimasi bahwa putusan ini benar-benar putusan hukum, bukan putusan politik. Kalau tidak ada salahnya, maka kita yakini bahwa ini bukan putusan hukum tapi putusan politik yang meminjam palu pengadilan. Menarik, Tat. Yang ketiga, nah kalau kita perhatikan, ini kan yang disoal melalui putusan pengadilan itu kan karena dianggap melanggar Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, yang dulu pernah diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2017 dan kemudian disahkan oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017. Di mana ada ketentuan bahwa ada larangan mengemban, ya, dan menyebarluaskan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Nah ini kan yang jadi dalih gitu. Sementara kalau dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu yang disebut paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila itu limitatif, tegas, disebut paham Marxisme, Leninisme, komunisme. Nah di sini kemudian dinarasikan seolah-olah yang bertentangan dengan Pancasila itu termasuk ajaran Islam khilafah tadi. Pada saat yang sama sebenarnya ada paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila juga tidak disebutkan di dalam undang-undang, dalam penjelasan, misalkan kapitalisme, liberalisme, sekularisme, hedonisme, itu paham yang bertentangan dengan Pancasila, tapi tidak disebut di dalam penjelasan. Semestinya kalau menggunakan narasi yang sama bahwa semua yang bertentangan itu diproses hukum,
Harusnya ya semua kebijakan yang berdasarkan sekularisme diproses. Ya. Semua kebijakan atau pejabat yang melakukan pengaturan publik berdasarkan asas liberalisme seperti pengelolaan kekayaan alam oleh asing dan asing, tambang-tambang dikuasai Cina, sampai kemarin terjadi rusuhan di Morowali Utara kan, ya. 3 tenaga kerja meninggal, 2 dari tenaga kerja kita, satu dari tenaga asing gitu. Itu kan merusak ya, ya liberalisme itu, sehingga kekayaan alam kita tidak kita kelola sendiri tapi dikuasai oleh asing dan asing. Betul. Tapi itu tidak dipersoalkan karena tidak ada penjelasan undang-undang yang menjelaskan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah liberalisme, kapitalisme, sekularisme. Tidak ada. Betul. Karena itu dengan pemahaman sama juga tidak boleh ya menjadikan khilafah sebagai paham atau ajaran yang kemudian ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Dari situ menurut saya yang menjadikan putusan itu seolah-olah ingin jadikan hantu ya bagi umat Islam. Lu jangan dakwah khilafah. Kalau lu dakwah khilafah nanti akan berakhir seperti Abdul Qadir Jara-Baraja. Lu jangan khilafah itu udah ada putusan nih bertentangan dengan Pancasila. Enggak bisa. Tapi saya lihat memang dalam pertimbangan hakim dia juga takut ya. Tidak menyebutkan limitatif bahwa yang dimaksud ya. Jadi kesalahannya itu karena menegakkan khilafah tidak, atau karena mendakwakan khilafah tidak, atau karena menjadi seorang khalifah tidak, tapi dia masih menggunakan nomenklatur undang-undangnya kali, jadi menyebarkan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Udah gitu doang. Gitu. Artinya ini juga menjadi pasal karet. Betul. Nanti dalam pelaksanaan ke depan ya memang suka penguasa. Nah, dan catatan saya yang keempat justru ini, ya, kita umat Islam punya kepentingan untuk semakin menggencarkan dakwah khilafah. Agar jangan sampai ditalah tafsiri dan kemudian dijadikan legitimasi untuk dikriminalisasi. Jadi kita harus gencar di mendakwakan khilafah itu ajaran Islam ya. Khilafah itu adalah kepimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menerapkan syariat Islam secara kafah di dalam negara dan mengemban risalah Islam seluruh penjuru dunia dengan metode dakwah dan jihad. Nah, ini harus kita ulang-ulang. Khalifah itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kita harus ulang-ulang. Khalifah itu yang menerapkan hukum Al-Qur'an ya. Khalifah itu ya yang menerapkan hukum As-Sunnah. Khalifah itu ya yang akan menyebarkan keadilan. Khalifah itu akan menghukum orang-orang yang zalim. Nah, ini harus kita ulang-ulang. Jangan sampai framing khilafah itu jahat, itu termakan dan menjadi keyakinan. Iya. Nah, kita harus melawan dengan mendatangkan al-haq, yakni khilafah itu ajaran Islam, keyakinan umat Islam, kewajiban, dan ini yang akan menyelamatkan bukan hanya umat Islam tapi seluruh umat manusia. Begitu. Nah, ini menarik kalau kita bicara dengan tentang khilafah nih, Pak. Ya, ini kopi saya tadi. Bung, nah, lanjut. Bung aja ya. Ya. Bung Ahmad Khozinuddin. Oke. Jadi sebagian orang, khususnya netizen dan buzzer ini kan sering mempertentangkan antara khilafah itu sebagai upaya makar. Itu adalah nanti ketika khilafah diterapkan itu akan membubarkan NKRI dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka orang-orang yang menegakkan khilafah atau memperjuangkan khilafah itu harus ditangkap. Saya meminjam istilahnya bos Dewa 19. Gimana Bung itu? Ahmad Dhani. Jadi orang yang punya pikiran seperti itu delusi, ngimpi, utopia, ngarang. Karena faktanya yang memang sudah memecah belah Indonesia itu bukan khilafah. Misalkan Timur lepas jadi dari provinsi Indonesia sekarang menjadi negara tersendiri, Timor Leste. Apakah itu ada khilafah? Peran khilafah? Tidak ada. Gitu loh. Nah, kemarin OPN sampai hari ini merongrong NKRI ingin memisahkan diri, ingin membentuk negara sendiri, negara Papua atau Papua Barat atau apapun itu. Apakah itu terinspirasi atau termotivasi oleh khilafah? Tidak ada. Oke lah, sekarang nih ya korupsi dana bansos, korupsi dana sosial, korupsi dana depak ya, korupsi dana haji. Korupsi segala korupsi lah. Iya. Nah, itu apa ada insan khilafah yang melakukan korupsi itu? Dan semua semrawutan di negeri ini kan itu justru buah dari penerapan sistem sekuler demokrasi. Karena yang berkuasa demokrasi, yang berkuasa adalah sistem kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan syariat, bukan khilafah. Jadi ini adalah upaya ya mencari kambing hitam sekaligus upaya defensif apologetik. Jadi bertahan dengan mencari apologi. Jadi bertahan sambil mencari kambing hitam. Sebenarnya ini kan wujud sistem atau rejim yang hari ini berkuasa tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk memberikan
pelayanan kepada rakyat, hajat rakyat, kesejahteraan, keadilan, keamanan itu tidak mampu mereka berikan, tidak mampu mereka jamin. Tapi makanya itu sebelum mereka dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu buru-buru bikin common enemy, musuh bersama. Oh seolah-olah ini biang keroknya khilafah. Lah lu yang korupsi, khilafah yang disalahin. Lu yang bunuh Sambo ya. Sambo kan yang bunuh, bukan khilafah. Betul. Sampai sekarang yang disalah-salahin khilafah. Kalau ada sistem Islam Sambo itu beres, langsung dikisos kalau tidak ada permaafan dari keluarga kan. Keluarga Brigadir Joshua Huta Barat kan untuk Sambo tidak memaafkan, Ricci tidak memaafkan, Ricky Rizal tidak memaafkan, Kuat Maruf tidak memaafkan. Yang dimaafkan kan hanya Barada Richard Eliezer Purihan. Ya Barada saja yang selamat itu. Bisa lebihnya hukum kisos semua ya. Nah sekarang kan kita tahu cuma dituntut ada cuma 8 tahun. Barada malah dituntut 12 tahun. Itu loh, itu bukan kelakuan khilafah, itu kelakuan Sambo gitu. Jadi janganlah delusif ya, jangan nyari-nyari apa kambing hitam gitu loh. Soalnya kambing itu sekarang sulit nyari yang hitam gitu ya. Sudah jadi itu sate kambing. Dan tadi disinggung juga soal apa ya? Tadi Baradae, kemudian Verdi Sambo, dan dalam eksekusi kan kuasa hukumnya minta mereka untuk dibebaskan. Oh, tambah sakit hati lagi keluarganya. Iya, itu. Ya Allah. Masa kayak gini mau dipertahankan? Terakhir nih, Bang Ahmad Khozinuddin. Kalau masih ada orang-orang yang mungkin Islam ya, karena kita tahu negeri ini mayoritas Muslim, tapi mungkin oknum-oknum kaum Muslimin ini yang dalam tanda kutip dia Islam. Tapi dia yang paling gencar untuk memusuhi atau bahkan menolak khilafah. Apa yang ingin yang pertama sampaikan? Ngaji lebih dalam. Jangan membenci khilafah karena belum paham. Karena ngaji lah, biar paham bahwa khilafah itu ajaran Islam. Jangan memahami khilafah sesuai perspektif Barat yang memang mereka tidak ingin umat Islam bangkit bersatu dengan khilafah. Ngaji ya. Yang kedua, kalau tetap sudah ngaji, sudah paham tapi tetap punya sifat seperti itu, tobat. Daripada nanti ajal menjemput sementara kalian mati dalam kedengkian dan kebencian kalian dengan ajaran Islam. Nanti di akhirat malah bahaya, itu menjadi pemberat. Alih-alih kalian punya agama Islam akan menyelamatkan kalian, tapi karena mendengki terhadap ajaran Islam justru memberatkan urusan nanti di akhirat. Yang ketiga ya, kalau tetap tidak mau tobat ya silahkan saja nanti, karena ada keputusan Allah dan Allah itu maha adil, Allah itu maha menghisab. Jadi tidak ada kezaliman itu yang tidak dibalas, baik di dunia juga apalagi nanti di akhirat. Dan sebaliknya Allah itu akan menjaga orang-orang beriman dan beramal soleh. Bahkan dijanjikan pertolongan dan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Bahkan dikuatkan kedudukannya. Jadi nggak ngefek lah kalau lu nggak tobat, lu nggak ngaji, lu juga mati duluan, nggak ngefek. Karena pejuang syariah dan khilafah tetap akan menunaikan kewajibannya dan menjemput janji dari Tuhannya. Takbir! Allah Akbar. Karena ini ramai ya sebenarnya. Cuman kita wawancara sebentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton MNF TV, dan demikianlah tadi wawancara singkat dengan Bung Ahmad Khozinuddin, sastrawan politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.